Oke, halo Lutfi dan Kak Nurdia. Morgan Kak, maaf ya. Oh iya, fine problem ya. Aduh, Ya, undur balik. setengah jam, baru pulang ya berarti ya. Iya, Oke. ini lagi susah BBM Bali, ya ampun. Di mana-mana. Iya ya, oke. Dan kalau begitu hari ini kita lanjutkan lagi kursusnya seperti biasa ya. Jadi Hmm. di pertemuan lalu, di minggu lalu ini kita sudah sampai halaman komponensi. Di sini kita sudah belajar ini ya, ada beberapa jadinya imperatif, kalimat imperatif atau kalimat perintah, di mana mereka ada 3 ya, yaitu ada do, ir, unsi, gitu formnya. Nanti bisa dilihat lagi di PowerPoint-nya kalau misalnya lupa gitu ya, tapi kalau aku ingatkan lagi, jadi kalimat perintah atau kalimat imperatif ini kalau yang do, nah ini langsung saja ya, do-nya tidak usah disebut dan kata kerjanya tidak usah pakai konjugasinya. Dan kemudian kalau ir-nya saja yang tidak usah disebut tapi kata kerjanya tetap dikonjugasikan. Kemudian yang terakhir kalau yang si ya, untuk yang formal yaitu kepada Anda, maka kalimat perintahnya harus lengkap semua dengan konjugasi dan juga personal pronoun. Kemudian kita juga kemarin belajar tentang ya proper pilot, kemudian untuk gramatiknya ada modal verben lagi ya, sollen, kemudian musen dan durven. Jadi sollen itu harus ya, musen juga harus, dan durven itu boleh. Nanti PR-nya boleh kalau udah dikerjakan kirim aja di WA ya, nanti aku koreksi. Kan cuma Atau mau langsung di sini Kak, soalnya aku apa sih? Aku nggak buka transkrip sama sekali. Jadi aku ngerjainnya itu kayak bener-bener. Aku juga pengen tahu aku bisa nggak tanpa buka kamus dan nggak semua kata itu aku paham gitu. Aku ngerti. Jadi cuma dari kayak ngelihat konsepnya gitu. ya udah ya, coba aja kalau gitu kita mulai hari ini dari yang halaman rumpun 96 kalau gitu. Kita ke yang tema di sini ya, banyak. Jadi masih dengan tema yang sama, yaitu fit und gesund. Dan di sini bisa kakak lihat ada 3 orang ya, sebagai personen und dan versak. Kira-kira siapa yang berkata? Di sini ada 6 setze dan 6 setze, silahkan dicocokkan dengan ketiga orang ini. Oke ya? Iya. Oke, boleh dari nomor 1 gitu. Yang nomor 1 itu yang B. Dibaca dulu. Oh ya. Ich bin total erkältet und krank. Yang Itu maksudnya demam ya. B. Iya. Aku sangat ya demam ya, erkältet itu demam, flu dan demam, kemudian ya sangat sakit gitu ya, kenal. Yang B berarti yang terlihat demam. Oke, nomor 5. Ich kann den Arm nicht bewegen. Itu nggak ada kayaknya. Apa ada? Ich kann den Arm nicht bewegen. Itu berarti apa maksudnya? Aku nggak tahu bewegen itu apa Kak. Menggerakkan. Aku nggak bisa menggerakkan tanganku, lenganku. Berarti kalau dari yang ketiga orang ini yang sakit tangannya yang mana? Yang C. Maka ich kann den Arm nicht bewegen itu pas Pilzi ya. Oh, jadi ini kayak satu foto itu ada 2 kata gitu ya, 2 kalimat di sini ya? Betul. Oh, iya. Tak pikir milih 1 doang. Genau. Dan nomor 3. Mein Antun cewek, itu yang C juga. Oke, lanjut. Mir ist so schlecht. Sistem ini yang A. Iya, yang A, mir Schlecht itu sakit ya? Schlecht itu buruk ya, atau jelek. Jadi di sini mir is so schlecht itu jadinya aku merasa sangat buruk gitu.
kayak kalau kita bilangnya, oh aku nggak enak badan, aku nggak enak banget nih, gitu ya, perutnya kah atau apanya, nah itu bisa bilangnya mir ihsas ya, kalau perasaannya nggak enak atau perutnya atau badannya, nah itu bilangnya mir ihsas. Oke, nomor pung. Ich habe Bauchschmerzen itu A. Bauchschmerzen berarti sakit apa? Sakit perut. Iya, kemarin kita sudah bahas ya, Bauch itu perut. Perut. Das letzte nomor 6. Sexy, ich muss immer husten und habe Fieber. Itu yang B itu maksudnya aku harus sering husten itu mungkin istirahat atau Ich muss immer husten. Husten itu batuk. oh aku sering batuk dan panas. Ya, lebih demam. Jadi kalau Erkältet itu lebih ke flu, tapi kalau di sana flu itu dia kayak termasuk demam gitu ya, jadi Erkältet pokoknya. Nah, kalau fever itu lebih ke si demamnya saja. Si demamnya saja. Ya, fever gitu ya kalau kayak dalam bahasa Inggris. Kenapa kan? Kalau kayak dalam bahasa Inggris fever itu fever gitu kan. Fever. Ya. Kayak flu-nya gitu ya? Kalau fever itu lebih ke demamnya, itu panasnya. Kalau flu-nya Erkältet. Oh, soalnya Keltet tuh kayaknya dari kata kalt juga dingin. Kan biasanya kalau flu dan menggigil, demam, itu kan biasanya suka dingin gitu kan ya. Nah, kalau fever, tapi biasanya kalau flu itu kan juga kita sekalian demam, sama aja semuanya dibilangnya Erkältet gitu. Yang penting ada flu-nya, nah Erkältet itu pasti, mau itu dengan demam atau tidak demam. Oke, kemudian kita ke yang C di sini, ke Durpennya ya. Nah, kalau yang C ini Anweisungen gibt der Arzt. Welche Anweisungen gibt der Arzt? Jadi saran apa yang diberikan oleh si dokternya? Nah, kakak ini ada pilihan ya, apakah pakai müssen oder nicht dürfen? Gitu, iya. Yang harus sama yang tidak boleh ya. Nah, di sini nomor 1 sudah ada contohnya. Jonas, dia senior alt, hat Halsschmerzen. Halsschmerzen itu berarti sakit apa? Hals, hals, tenggorokan ya? Sakit tenggorokan, betul. Oke, nah di sini ada dua pilihan, rausgehen, Petringken. Berarti yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh, gitu ya. Nah, jadi rausgehen itu apa kak? Soalnya aku keluar. Oh. Iya, gehen kan pergi ya, raus itu luar gitu ya, jadi pergi keluar. Du darfst nicht rausgehen, berarti kan kalau Halsschmerzen nggak boleh pergi keluar ya. Dan du musst trinken berarti ya. Jadi trinken yang musst, rausgehen yang darfst. Oke, nah kita pakai du aja semuanya di sini ya. Kalau nomor 2 gimana? Du darfst joggen. Du musst Medikamente nehmen. Berarti kalau yang joggen itu lari. Harus Rückenschmerzen. Karena kalau lagi Rückenschmerzen jangan langsung joggen ya. Iya, jadi du darfst nicht joggen, kamu nggak boleh jogging dulu ya. Oh. Medikamente, gitu ya, kamu harus minum obat. Oh iya, nehmen itu kan mengambil ya. Rückenschmerzen itu sakit sakit kaki apa tumit ya kak? Sakit punggung, ruken. Oh, jauh banget. Ruken itu punggung gitu ya, ingat aja ruken punggung. Jadi Rückenschmerzen sakit punggung. Oke, du darfst nicht joggen, du musst Medikamente nehmen. Kalau nomor 3
Du darfst nicht arbeiten. Du musst Tabletten nehmen. Kamu nggak boleh kerja. Minum obat. Kamu harus minum obat, gitu ya. Minum obat. Jadi di sini nehmen itu ya walaupun ambil artinya tapi tetap lihat konteksnya ya di sini. Oke, jadi kalau durkan ini gampang ya, yang penting artinya boleh. Kalau nggak boleh berarti ya durkenis ya, darknis. Di sini lihat juga dikonjugasikan. Kalau mus ya harus gitu. Kalau untuk Anweisungen ya atau saran dokter, nah dia lebih seringnya pakainya mus karena kalau saran dokter itu kan kayak harus dilakukan gitu ya, jadi pakainya musen. Kalau solen dia lebih ke saran orang biasa gitu, yang kalau dilakukan bagus, kalau nggak dilakukan ya nggak kenapa-napa juga gitu ya. Jadi bedanya musen dan solen itu seperti itu. Oke, kalau begitu kalau di sini di yang 11 ya ada redemital atau kalimat-kalimat yang biasa digunakan kalau misalnya kita ke dokter gitu ya. Nah, jadi dokternya ini biasanya bilangnya apa yang terjadi ya, sakitnya di mana ya, haben Sie Schmerzen, haben Sie Fieber ya. Nah, kita sebagai yang sakit ini harus menjelaskan ya, misalnya ini ich atau ich bin krank ya, apa yang tut weh. Misalnya kalau sakit kepala, mein Kopf tut weh, atau sakit tenggorokan, mein Hals tut weh, atau sakit perut, mein Bauch tut weh. Ya, jadi tut weh dengan tun weh ini sama saja. Ya, jadi terserah tut weh atau tun weh sama. Atau ya langsung. Tapi lucu namanya tut weh. Apa? Maksudnya lucu tut sakit tut weh. Tut weh, udah tun weh. Nah, ini sakit ya, dia satu kata ini walaupun dipisah ya. Oh, Iya, jadi nggak bisa di ini ya, nggak bisa di doang nggak ada artinya, tut doang nggak ada artinya. Gitu. Oh, cuma di tengah-tengahnya bisa ada kayak ostut ihnen weh. Iya, gitu. Jadi dia ini ya kata spesial ya, dia bukan verben, dia bukan nomen gitu ya. Jadi ya spesial tadi. Kenal atau ya langsung aja kakak bilang ich habe Kopfschmerzen ya, Bauchschmerzen itu lebih simple lagi gitu ya, langsung bilang ya ke dokternya kalau aku sakit kepala, sakit tenggorokan, atau tadi misalnya Erkältung gitu ya, dan lain sebagainya. Terus kalau nanya ya bilangnya muss ich zu Hause bleiben, biasanya kan nanti dikasih resep atau ininya gitu ya, aku harus libur nih kan, biasanya ke dokter itu biar bisa dapat libur kerja gitu ya. Nah, misalnya ya bilangnya muss ich zu Hause bleiben ya, sampai kapan, berapa lama gitu ya, berapa hari ya. Terus nanti tanya juga misalnya darf ich baden ya, boleh nggak saya mandi setelah libur ini gitu ya, lagi sakit, atau darf ich bla 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 gitu ya. Tadi misalnya kalau Rückenschmerzen darf ich joggen, aku masih boleh jogging nggak. Nah, kalau kata dokternya ya du darfst nicht joggen, berarti ya udah nggak boleh gitu. Iya, tapi kalau arts atau dokter ya bilangnya pakai si sih pastinya ya, pakainya anda. Iya, itu saja paling kalau untuk percakapan bahasa ya di dokter. Jadi ya kalau misalnya di dokter lumayan gampang, apalagi sekarang kalau apa namanya sakit itu kan udah tinggal bilang gitu ya, pasti lah yang Pak Heinz pun bisa gitu bilangnya ich habe Bauchschmerzen gitu doang gitu ya, nanti dokternya juga mengerti apa yang harus dilakukan gitu. Ini kalau begitu kita lanjut ke yang selanjutnya di sini, Gesundheitstipps verstehen und guten. Jadi tips-tips kesehatan. Di sini judulnya adalah Unsere Hausmittel. Ya, Hausmittel itu adalah barang-barang yang ada di rumah. Gitu. Jadi kita ceritanya menggunakan barang-barang yang ada di rumah untuk menyembuhkan sesuatu. Gitu. Hospital. Hausmittel, barang-barang rumahan. Oke, di Pulsa di sini ya kita bisa lihat
Gilder ya, mit dry cancer. Jadi di sini dengan 3 jenis penyakit ya, yang Zahnschmerzen, kemudian Schlafenkonnen, ada Schnupfenhaben. Nah, kalau Zahnschmerzen berarti sakit apa? Sakit gigi. Dan itu gigi ya. Kemudian Schlafenkonnen, Gak bisa tidur. kalau Schnupfenhaben, Aku nggak tahu Snoopy, tapi mungkin kalau dari fotonya flu atau enggak ini bersin-bersin. Kalau Schnuppen itu mampet. Oh. Iya, jadi hidungnya mampet ya. Nah, itu Schnuppen. Dan nah, ya pastinya dia termasuk ke dalam flu ya, atau Erkältet tadi. Nah, tapi kalau Schnuppen lebih spesifik yaitu si hidung mampet. Kemudian di bawahnya di sini ada dry Hausmittel. Ya, ada 3 barang rumahan. Yang pertama Hühnersuppe, dan die zweite ist Nelken, dan die dritte Milch mit Honig. Ya, nah, kakak cocokkan kira-kira untuk menyembuhkan yang A, cocoknya makan apa di antara ketiga ini, gitu ya? Coba dari yang Zahnschmerzen dulu. Also, was hilft wenn man Zahnschmerzen hat? Nelken. Nelken, oke ya, iya, oke. Oh. Jadi Nelken. Aku kerja di dokter gigi baru tahu kalau cengkeh itu bisa nganu sakit gigi. Kalau di Jerman itu kayak di kita gitu ya, juga ada ya, oh ini pakai ini nih biar cepat sembuh gitu ya. Nah, Nelken itu dipakai ya ketika orang lagi Zahnschmerzen terus ya lagi jauh di mana, misalnya males ke dokter atau dokternya jauh atau ya urgent gitu ya. Nah, jadi nanti kita bahas nih gimana cara makainya Nelken untuk Zahnschmerzen. Genau. Okay, Nelken für Zahnschmerzen, richtig. Und dann für B. Genau, was hilft, wenn man nicht schlafen können? Milk mit Honig. Susu dengan madu. Iya, Milk mit Honig. Ya, nah ini juga mungkin di Indonesia ya lumayan familiar gitu ya. Kalau nggak bisa tidur minum susu dulu gitu ya. Karena aku malah nggak. Oh ya, milk itu ya udah terkenal lah ya di negara manapun ya, dia membantu untuk tidur gitu. Makanya kan kalau misalnya bayi atau anak-anak abis minum susu kan tidur gitu ya. Nah, baru tahu aku malah. Jadi membantu untuk good schlafen. Das letzte, kalau lagi schnupfen, was hilft wenn man schnupfen haben? Hühnersuppe. Hühnersuppe. Apa tuh? Hühnersuppe apa adalah tuh? Apa itu kelihatan? Sup tahu. Sup ayam. Iya. Oh, sup ayam. Hühn ya, dari kata hühn. Hühn itu ayam. Jadi Hühnersuppe adalah sup ayam ya. Jadi kalau kayak kita juga sering lah ya, misalnya lagi pilek ayam makan sop nih yang anget-anget, atau ya pokoknya bersop-sopan lah ya gitu. Nah, kalau di Jerman juga sama ya, kalau Schnupfen makannya ya yang anget-anget seperti ya Hühnersuppe ini gitu. Oke, nah kita udah tahu nih apa ceritanya obatnya. Nah, di yang B di sini ada Vorumsbeiträge und die Tipps. Was zusammen. Ya, jadi ada 3 orang yang bertanya ya, dia bertanya di forum ceritanya, dan ada 3 orang yang menjawab. Nah, jadi kakak tinggal cocokkan aja nomor 1 bis nomor 3 ini jawaban dari pertanyaan siapa gitu ya. Jadi kakak baca dulu satu persatu pertanyaannya, kemudian jawabannya yang mana kira-kira. Jadi baca satu pertanyaannya, langsung cari jawabannya gitu ya. Oke, oh ya. Flow, etc.
Ich kann auf mich entschlafen. Ich bin total müde, aber es geht nicht. Hat jemand einen Tipp? Ich will keine Hah? Oh iya. Jemand? Hat jemand einen Tipp? Ich will keine Schlaftabletten nehmen. Pertanyaannya apa itu? Aku sering nggak bisa tidur. Aku sangat lelah. Tapi aku tidak bisa, nggak bisa tidur maksudnya kan ya, aber es ada ada saran, ada tips. Yeman kan seseorang ya, jadi seseorang punya tip gak gitu. Oh, Yeman itu seseorang ya. Seseorang banyak banget ya kayaknya anunya sinonimnya gitu loh. Seseorang punya tip, aku tidak bisa minum obat tidur. Aku tidak mau ya, Will itu mau. Oh ya, aku tidak mau minum obat tidur. Oh iya. Kemudian kira-kira jawaban yang cocok yang mana nih? Nomor 1, 2 atau 3? Bentar ya. Yang Zuai. Apa katanya tips dari dia? Bangun awal. Bener gak? Oh ya. Bangun awal. Selanjutnya habis itu apakah kamu ketika malam benar-benar berarti maka atau kemudian kamu akan pada malam hari itu benar-benar capek gitu. Iya, kamu ya dan minum susu dengan madu sebelum tidur. Iya. Eine Tasse heiße. Eine Tasse itu maksudnya? Tasse itu cangkir. Ya. Oh, dan minum secangkir susu dengan madu sebelum tidur. Ya, heißenya panas ya, berarti secangkir susu dengan madu yang panas gitu ya. Oh, aku pikir heiße nama. Oh ya, sama ya tulisannya, betul. Tapi itu dari kata adjektif heiß gitu. Aku pikir kayak secangkir maksudnya namanya tuh bioenernik, bukan panas. Tahu nggak maksudku? Panas di sini ya. Dia sama soalnya ya tulisannya memang. Iya, mirip nggak sih Kak? Sama, bener memang heiße. Ya gitu. Bukan nggak jelas banget nih. Iya, tapi karena di sini kalau kayak heiße kan nama ya, berarti misalnya das heiße gitu ya. Nah, kalau ini kan eine Tasse heiße Milch mit Honig gitu. Itu panas ya. Ya. Untukku itu perfect. Karena kamu juga versuh aku nggak paham. Versuh itu coba. Jadi cobalah itu juga gitu ya. Jadi cobalah juga gitu. Versuh itu coba ya? Iya. Mencoba, versuchen. Gitu. Oke, jadi genau ya nomor 2 pas mit Fragen von Flo ya, Flo Seattle. Dia nanyain ya kalau kann ich einschlafen harus apa? Nah, dijawab oleh nomor 2 ya untuk minum Milch mit Honig. Genau. Oke, sekarang nomor 2, Fragen von Mimi W. Nomor 2, Mimi W. Ich bin so oft erkältet und habe immer Schnupfen. Die trinken Baden-Tabletten oder inhalieren. Nicht hilft. Was gibt es noch? Aku sering demam dan
Flu, lebih sering flu. Oh ya, aku lebih sering flu dan demam. Aku lebih sering demam dan flu. Kebalik, air caltetnya flu, ya. Oh, Nah, katanya itu flu. snupennya itu mampet gitu. Flu sama mampet itu nggak sama nggak sih, Kak? Makanya tadi aku bilang air caltet itu flu-nya. Nah, kalau snupen itu lebih ke mampetnya. Jadi snupen itu masuk ke dalam kategori air caltet gitu. Tapi kalau kita mau menjelaskan mampetnya ya snupen namanya. Gitu. Kalau diartiin jadinya aku sering Sering flu dan pasti dan selalu mampet gitu. oh, Iya. kayak boros aja gitu ya. Kan dia jelasin gitu ya flu-nya flu yang apa, apakah flu biasa atau dia menjelaskan bahwa ya kalau aku flu pasti selalu mampet gitu kan, ada orang flu tapi nggak mampet, hidungnya cuman meler malah gitu ya. Jadi beda-beda, makanya dia menjelaskan kalau snupennya itu ya mampetnya gitu. Oh ya, minum teh badan nggak tahu apa. Badan berendam, mandi yang Oh, berendam. bentar ya. Kayak gitu. Minum teh berendam, obat atau inhaler tuh kayak yang ngebantuin ini. Iya, yang kalau kita pakai kan kalau lagi mampet pakai inhaler. Ya kayak nafas gitu ya. Iya. Inhaler itu tidak membantu. Apalagi Iya, waskip bener nggak? ada apa lagi? Memang yang bantu maksudnya gitu ya. Iya, katanya ada apa lagi? Nah, dijawab oleh Ini yang nomor dry. sumber dry apa katanya? Meine Oma sagt immer, Hühnersuppe hilft. Die Nase ist sofort wieder frei. Rezept für diese Hühnersuppe: 1 halbes Suppenhuhn, 1 Zwiebel, 1 halbes Suppenhuhn, 1 Zwiebel, Salz und Pfeffer. Koch die Suppe mindestens 1 Stunde lang. Ist die Suppe heiß? Omaku sering ngomong sup ayam membantu. Dinase isofot. Aku nggak tahu dinase itu hidung. Oh iya. Isofot reader fry. Apa ya maksudnya? Maksudnya itu kayak biar hidungnya plong gitu kan, Kak? Betul, hidungnya langsung lega lagi, plong lagi gitu ya. Kayak fry itu kan kayak libur. Fry itu kan bisa artinya juga bebas gitu ya, bebas, libur ya. Jadi Sofort feeder itu maksudnya? Sofort wieder, langsung, segera gitu ya. Oh, sofort itu segera. Iya, sofort itu langsung atau segera. Nah, kalau vida itu lagi gitu. Jadi langsung bebas lagi gitu ya, langsung lega lagi. Gitu. Oh iya, resep untuk sup ayam. 1, nggak tahu. Sebentar. Apa? Tadi Halbes. nggak tahu. Kalau kita yang waktu itu belajar jam. Oh, setengah. Iya. 1,5 Suppenhuhn. Suppenhuhn itu adalah ayam yang khusus untuk dibikin sup. Ya, jadi kalau di Jerman itu dibagi-bagi gitu ya. Kayak ayam itu ada yang Grillenhuhn, Suppenhuhn, gitu ya. Atau ya udah Huhn aja biasa yang bisa dipakai segala macam. Gitu. Ya, nggak tahu juga apa bedanya, tapi terlihat sama. Tapi mereka ada itunya ya, ada namanya sendiri. Iya, terus habis itu 1,5.
Iya, Eh, tadi itu 1,5 ayam, kemudian Swivel tuh maksudnya? swivel itu adalah onion, ya. Oh, Apa ya onion? Bawang, bawang. bawang merah. Mm, Oh, swivel tuh bawang merah. Iya, kalau di sana kan bawang merahnya yang gede-gede itu ya, yang bukan yang kayak di kita. Jadi yang seperti bawang bombay tapi warnanya merah. Nah, itu swivel. Tapi rasanya sama. Rasanya rasa bawang bombay. Jadi kalau Oh, kalau kita masak masakan Indo pakai swivel yang itu sih nggak bisa ya. Jadi harus beli di toko Asia. Kalau swivel bawang merah di Jerman ya itu kayak bawang bombay tapi warnanya merah. oh, rasanya kayak bombay tapi merah ya. Iya. Terus salt itu ini garam dan pepper itu pepper, lada. Betul. Masak sup eine Stunde 1 jam. Hmm. Paling sedikit ya mindestens, paling sedikit 1 jam lamanya. Minimal ya. Minimal. Mindesten. Kemarin tuh kayaknya ada deh kata-kata yang Meisten ya, Kak. Iya, mindestens itu sering kalau gitu. Kan Ya. kakak waktu itu nanya mindestens artinya apa kak? Mindesten itu minimal, kalau maksimalnya apa? Maksimalnya maksimal. Oh ya, Mindesten ini Iya. ya. Ingat-ingatnya Mainsten. Iya, kalau Meistens dia tuh sering beda lagi, bukan itunya ya. Kalau Mindesten minimal, tapi maksimal ya artinya maksimal di bahasa Jermannya gitu. Iya. Hmm. Minimal 1 jam makan makan sup panas. Iya, makanlah supnya panas-panas. Nah, di sini walaupun dia apa namanya nggak ada tanda seru, ini kurang lebih seperti kalimat perintah gitu ya. Is Iya. super high harusnya Aku gitu. nggak maksudnya makan. Iya, ini harusnya ISST, cuman karena pakai do jadi kan nggak disebut ya do dan tag-nya gitu. Oke, good. Nah, itu tadi saran dari nomor drive für Mimi W. Nah, das letzte eine Frage für von Jack. Hilfe, ich habe eine Bitte. Ich bin im Urlaub und habe Zahnschmerzen. Ich möchte nie immer Tabletten nehmen. Gibt es ein gutes Hausmittel? Tolong, tolong aku please. Tolong aku ada satu permintaan gitu. Iya, ich habe eine Aduh, Bitte. Terus? urlaub tuh lagi libur. Iya, Bukan libur. doh. Bener tidak? Benar Kak? Liburan. Sering denger kadang tapi kadang kayak lupa gitu. Aku lagi liburan dan aku sakit gigi. Betul. Eh, aku nggak mau minum. Aku nggak mau sering minum obat. Iya. Ada nggak gutes Hausmittel barang-barang rumahan? Ya barang rumahan yang bagus gitu ya. Berarti Hausmittel yang eins. katanya apa? Versuch mal Nelken. Nimm eine Nelke, immer nur eine in den Mund. Loh, oh ya. Mindestens mindestens 6 Minuten lang. Das sagt auch meine Arztin. Zahnärztin. Versuche mal Nelken. Gak tahu ini maksudnya. Tahu apa nih yang ini? Versuch es auf. Versuch. Cari. Coba. Kalau cari suhen aja. Oh iya. Iya. Kalau versuchen coba ya. Jadi versuch. Kadang tuh kayak kata-katanya tuh kayak dipotong-potong ya. Iya, memang
banyak banget ya kata kerja, kata benda itu yang artinya beda tapi tulisannya sama atau dia mirip-mirip atau apa gitu ya. Memang ya itulah ya tadi, jadi harus memang membiasakan diri dulu karena pasti kalau awal-awal ya masih agak ketukar-tukar belibet gitu ya karena banyak yang sama atau yang mirip gitu. Versu maneken coba cengkeh Iya. nelke denmun di mulut ya Kak. Ambillah ya nemen dari kata nemen, ambil satu ya atau sebuah cengkeh. Nah, imer nur aina ya, harus hanya cuma satu tuh. Kemudian Ambil sebuah cengkeh terus di mulut minimal 10 menit. Itu juga yang dokterku katakan. Iya, itu juga yang dikatakan oleh dokter gigiku gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan Jack, nah nomor Ain sini menyarankan nail kan ya atau cengkeh. Nah, jadi lumayan ya di sini informasi baru nih untuk kita. Jadi kalau sakit ya nggak harus selalu ke dokter ya. Kalau misalnya ada Hausmittel, nah orang Jerman pun pakai gitu Hausmittel karena ya itu tadi kalau ke dokter ribet terus apa namanya misalnya ada keadaan yang tidak bisa ke dokter atau harus nggak dapet termin gitu kan macem-macem ya. Nah ini untuk first aid-nya ya atau bantuan pertamanya. Oke. Nah, jadi itu tadi berarti ada Gesundheit tips atau tips-tips kesehatan. 3 hal dari Jerman. Sekarang kita ke halaman terakhir untuk bab ini yaitu Sieben und 90. Di sini judulnya adalah Berufe in Krankenhaus ya, bagaimana pekerjaan di rumah sakit. Nah, ini. Ja, lesen Sie die Aussagen. Es gibt 4 Aussagen hier und markieren Sie die Berufe. Nah, es gibt Bilder auch hier. Ya, nah jadi silahkan dicocokkan naturally ya, dicocokkan teks dengan build-nya dan kemudian disebutkan berarti dia ini profesinya namanya apa gitu ya. Bentar ya. Eins. Langsung kan? Iya, kita. Yang A. Eins A Unfälle sind Stress. Unfälle sind Stress, aber ein Notarzt muss immer ruhig bleiben. Muss immer ruhig bleiben. Ich helfe bei einem Unfall sofort und bringe die Patienten in Krankenhaus. Okay, now welches Bild passt zu diesem Text? Dry, bukan? Iya, dry. Ya, benar. Dan nama profesinya apa? Ini mungkin sebentar. Not us. Iya, ini udah dikasih tahu ya satu sama dia yaitu not us atau iya dokter yang ini ya. Dokter ambulan ya? Iya, betul dokter ambulan atau yang not itu tuh kayak dringen gitu ya, yang penting yang buru-buru gitu. Apa sih bahasa Indonesianya ya dokter ambulan sih ya kayaknya nggak ada kalau misalnya bahasa Indonesianya. Iya, not arts. Buru-buru. Jadi note itu tuh kayak yang buru-buru, yang paling dringen ya, yang paling penting. Nah itu bisa tuh note-note itu ya. Jadi kalau diartikan di sini ya dokter yang di ambulan kerjanya. Gitu ya. Oke. Terus nomor B berarti yang B tekstil juga. Itu tapi artinya tunggu dulu Kak. Unfale ini. Oh, oke, mau diartikan. Unfale itu
Jatuh. kecelakaan. Oh, Unfall itu kecelakaan. Iya, itu unfall ya, kecelakaan. Jadi kalau unfall berarti kecelakaannya plural ya, kecelakaan-kecelakaan. Oh, kecelakaan. Iya, kecelakaan-kecelakaan ya stres gitu ya, tapi sebagai dokter ambulan harus selalu ruih ya, tenang gitu, tetap Langsung tenang. senang. Il helpen by einem Unfall sofort. Nah, jadi Aku aku membantu seorang yang jatuh. Aku membantu seseorang segera ketika ada kecelakaan gitu ya. segera ketika ada kecelakaan. Membawa pasien ke rumah sakit. Sofort ini maksudnya apa, Kak? Segera, sofort itu. Oh, sofort segera. Tadi ya, kakak udah nanya sofort itu segera atau langsung. Oh ya, Kak. Lupa. Pikun. Iya, sofort ya, kenal segera ya langsung. Oke, yang B sekarang. Yang ntar. Ihwar Sportlerin Unwar auch Averles. Dauer Physiotherapie für mich immer wichtig. Jetzt bin ich selbst Physiotherapeutin und zeige meinem Patienten Übungen. Itu Apa katanya? Aku sportlerin. Aku harus luar powerless. Aku harus berlari-lari. Bukan. Baru sportlerin ya, aku dulu itu atlet ya, sportlerin itu. Oh iya. Aku dulu atlet. Terus Fisioterapi untukku sangat penting. Yes, sekarang aku itu salbe ya, Kak? self, iya, itu maksudnya ich self berarti diriku sendiri gitu ya. Sekarang diriku sendiri, maksudnya psikoterapeutin und zeige meinen Patienten hubungan. Maksudnya dia jadi psikoterapi. Iya, ya sekarang aku sendiri pun ya seorang fisioterapi. Dan Zeige betul hubungan membantu menunjukkan ya pasien-pasienku latihan-latihan gitu. Latihan-latihan untuk fisioterapi itu ya, karena kan kalau misalnya semua atlet juga diajarin gitu ya untuk bagaimana fisioterapi ke dirinya sendiri yang gitu. Zeige itu menunjukkan ya. Zeigen itu menunjukkan. Yang ini yang 4 Vier bukan? Vier genau. Berarti nama profesinya apa itu dia? Dia nama fisioterapi. Terapeutin. Fisioterapeutin. Oke. Oke, good. Lanjut yang C saja. Ihr Arbeiter mit Menschen. Mein Beruf ist Krankenpflege, helfe den Patienten beim Waschen. Gebe ihnen die Medikamente oder welche Verbände. Die Arbeit im Krankenhaus ist anstrengend, aber anstrengend, aber ich bin glücklich.
Hmm, aku mention. Mention tuh maksudnya? Mention tuh apa? Ayo. Aduh. Hmm, aku mention. Orang. People ya, mention itu. Oh, Mm-mm. kadang ngeman, kadang ini ya. Iya, sama ya. Ich berarti mit mention ya. Jadi aku suka kerja dengan manusia. Mention itu ya orang, manusia, ya orang-orang kayak gitu. Oke. Mention profesiku adalah perawat, perawat rumah sakit. Aku membantu pasien mandi, membawa mereka, eh, membawa obatnya mereka, atau chauffeur bende tuh yang ini ya, apa sih yang balut-balut luka itu kak? Bukan? Verbende berarti kan perban ya. Kalau wehsel Tak tahu. itu mengganti. Jadi mengganti perban. Mengganti pekerjaan di rumah sakit bikin stres, tapi aku seneng. Iya, genau. Berarti pas sumber foto. Yang eins. Eins. Oke, nama pekerjaannya Bener adalah nggak istringen ini stres? anstrengen itu iya stressful ya. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya ya dia ya bikin stres atau berarti bikin capek, bikin ya pokoknya stressful lah ya gitu kalau lebih tepatnya diartikan. Oke. Terus Berarti yang D ya, nama pekerjaannya dulu apa? krankenpflege. Krankenpflege. Ini yang dari. Oke. Dah, Terus let's dah yang D itu. Ich bin Laborantin auf machen die Ärzte-Test. Im Labor untersuchen wir dann zum Beispiel das Blut. Die Ärzte bekommen dan das Ergebnis. Aku seorang pegawai laboratorium. Seringnya membuat tes dokter. Dokter itu sering membuat tes. Dokter. Tim labor tuh di bawah. Untersuchen kan di bawah ya? Untersuchen apa Untersuchen? Kalau di bawah mah unter aja. Bentar, tak inget-inget. Memeriksa. Gigi, memeriksa labor. Di labor kami memeriksa laboratoriumnya. Di labor kami memeriksa das Blut. Contohnya das Blut. Iya, contohnya darah. Oh, ini darah. Blood itu darah. Blood. Kalau bahasa Inggris kan keren ya, BLOO. Ini blood. Blood ya. Dokter. Selanjutnya dokter datang das Ergebnis. Bekommen menerima ya. Menerima. Selanjutnya dokter menerima hasilnya. Iya, betul. Di Ärzte bekommen dan das Ergebnis ya. Para dokter itu kemudian akan menerima hasilnya ya. Das Ergebnis itu hasil. Oke, berarti pas Bild 2 natürlich ya. Nah, nama pekerjaannya apa? Laborantin. Ini yang aku cari, Kak. Yang kataku. Laborantin, genau. Nah, tapi kalau laborantin ya itu tadi ya harus punya degree.
gitu. Jadi Kok bisa ya? iya, kalau ini nggak ada Ausbildungnya ya. Kalau laborantin dia harus Universität Degree gitu. Jadi dia sama seperti ERS ya. Jadi dia itu ya harus ada degree-nya gitu kalau di Kalau Jerman. di Indonesia kan kuliah S1 S2 gitu boleh loncat kan? Kalau di Jerman Kuliah S1 S2 boleh loncat, maksudnya gimana? saya S1 manajemen, S2-nya Oh, ada yang ambil maksudnya tek. nggak linear ya. Nah, kalau di Hmm. Jerman itu sulit ya. Jadi walaupun kita misalnya S1-nya di luar negeri, nih aku SPD, maka di sana hanya bisa kerja di bidang pendidikan saja gitu. Jadi harus linear sesuai gelarnya gitu ya. Kecuali kalau Ausbildung. Nah, Ausbildung itu dia bisa ngulang ya, misalnya kakak dulunya Krankenpfleger terus malas Krankenpfleger mau Ausbildung lagi dari awal jadi guru, nah itu bisa gitu. Tapi hanya Ausbildung berarti lulusannya, dan dia ya bisanya di bereich atau bidang-bidang yang ada Ausbildungnya saja. Tapi kalau yang pekerjaan-pekerjaan cukup penting gitu ya, nah itu sulit gitu ya. Oh, meskipun meskipun maksudku kan kalau itu kan kerja. Kalau umpamanya nih kayak aku di sini manajemen ke sana harus Ausbildung dulu, Pflege, terus ambil S2. S2-nya laborantin seumpamanya. Nah, masuk S2 laborantin itu karena kakak S1-nya tidak linear, itu yang sulit gitu ya. Mungkin Hmm. bakalan disuruh S1 lagi gitu. Jadi yang lebih memungkinkannya adalah kakak S1 lagi di sana dan lulus S1 udah bisa tuh kerja jadi laborantin gitu. Jadi nggak harus S2 tapi balik S1 lagi. Nah itu ya sulitnya, makanya kalau di Eropa itu dia harus linear soalnya ininya gelarnya gitu. Makanya yang udah pada S1 di Indo ini kebanyakan Ausbildung ya, karena ya itu tadi kalau misalnya sesuai jurusan itu ya sulit gitu. Kakaknya juga Ausbildungnya ini ya, Ersterin juga ya kemarin. Iya, karena kalau misalnya kalau Ausbildung sih aku bisa ya masuk Krankenpfleger misalnya, masuk apa beda jurusan gitu. Tapi itu kan Ausbildung ya. Kalau universitas aku nggak bisa ngambil yang beda jurusan. Jadi kakak nggak mau ya Ausbildung? Iya. Jadi Kayak buang-buang waktu. iya, kalau untuk aku gitu ya, aku pengennya langsung ambil S2 aja gitu. Soalnya di sana juga kalau Ausbildung Erziehering 4 tahun ya, jadi menurut aku sangat-sangat tidak worth gitu. Kalau Mana Krankenpfleger kan Jerman? 3 tahun ya, nah kalau Erziehering 4 tahun. Kenapa? Oh ya. Oke, good. Ausbildungnya, Kenapa? Ausbildungnya Ersterin 4 tahun. Iya, 4 tahun. Walaupun sebenarnya aku bisa dipotong ya, karena aku kan udah S1 pendidikan, aku bisa dipotong jadi 3 tahun gitu. Tapi tetap aja gitu kan, maksudnya kayak udah gitu ya udah cuman jadi Erserin, bukan nggak ada gelarnya gitu. Udah gitu cuman bisa kerja di Jerman doang aja gitu. Jadi terlalu panjang lah gitu ya kalau aku tidak mau menetap di satu negara untuk waktu yang lama, apalagi di Jerman gitu ya. Jadi belum sih, belum ada niat gitu. Aduh kak, jadi galau. Nggak apa-apa kalau misalnya di Jerman itu kan setidaknya nyoba dulu ya kak ya. Kalau di sana misalnya suka dan mau misalnya fokus gitu ya di jurusan yang sama terus gitu, ya sangat worth it untuk di ini sih, sangat worth it untuk dilakukan ya. Kayak teman-temanku juga banyak yang memang udah suka gitu ya kerja dari jadi Krankenpfleger gitu, ya udah gitu, udah pada lulus kerja jadi Krankenpfleger, ya udah jadi Krankenpfleger terus bakalan mereka gitu.
Ya, jadi seperti itu. Mm-mm. Oke, Ya. di sini yang terakhir ada Walter Ershlison. Nah, Walter Ershlison ini hanyalah tambahan ya, jadi dia bukan sebuah gramatik gitu. Walter Ershlison itu Mm-mm. adalah bagaimana menyimpulkan kata ya atau memecah kata. Walter Zerlegen itu memecah kata, Walter Ershlison Mm-mm. menyambungkan kata gitu ya. Jadi ini Ershlison Menyambung, dengan Zerlegen itu kebalikan ya, antonim gitu. Nah, di sini menyambungkan, memisahkan ya. betul. Nah, jadi ada beberapa kata yang sebenarnya dia itu terdiri dari dua kata yang disatukan. Ya, Mm-mm. contohnya ada Zahnärztin. Nah, itu kan dari kata Mm-mm. Zahn gigi, Ärztin dokter. Nah, disatuin Mm-mm. jadi dokter gigi, Zahnärztin. Gitu. Tapi Bahasa Jerman juga kan ini ya Kak, katanya kayak bukan kata-katanya tuh kayak nyambung jadi panjang iya, banget. Kan kayak aku lihat. begini kan ini ya, apa namanya, dia jadi disatukan. Jadi kalau kita kan dokter gigi ya udah dokter spasi gigi gitu kan. Nah, kalau Mm-mm. dia disatuin ya Zahnärztin. Mm-mm. Bentar aku mau bersin. Sorry ya. Nggak apa-apa. Iya, dari semalam ini aku udah ini makanya aku agak-agak ngawang, sorry ya. Mm-mm. Nggak apa-apa. Kok nggak sembuh-sembuh Kak? Aku memang kayak gitu kalau pagi alergi dingin. Oh, bukan bukan karena sakit, tapi Bukan, emang karena. iya, memang seperti itu. Jadi kalau pagi tuh serak, pilek gitu ya. Iya, kalau lagi dingin gitu. Ya, begitulah. Kan lagi di Bogor. Iya, di Bogor. Makanya apa namanya ya sering seperti ini. Seperti itu. Iya, tapi lucunya waktu winter sih enggak ya. Makanya kayaknya mungkin kalau di Indo kan kelembabannya gitu kan ya tinggi. Kalau di sana kan winter ya dingin tapi kering gitu. Jadi eh, nggak bersin-bersin tapi ya mimisan gitu. Aku sampai sekarang tetap nggak paham kering sama lembab itu maksudnya gimana. Karena nggak kerasa sih ya, mungkin karena kan dari lahir sudah tinggal di tropis kan gitu. Jadi ketika nanti mungkin ke Jerman, nah kerasa tuh nanti cuacanya tuh kayak agak beda gitu, walaupun panas panasnya beda, dingin dinginnya beda. Nah itu di sana kering gitu, kalau di sini lembab gitu. Hmm. Jadi intensitas eh, kadar airnya di udara itu berbeda. Aneh ya. Ya nggak aneh karena di sana kan negara 4 musim ya, kalau di kita kan yaudah tropis namanya juga, jadi tentu saja kelembabannya tinggi. Sama lah kalau kayak di Filipina, nah mirip tuh sama Indo. Kalau keluar negerinya baru di Filipina, Malaysia, itu mirip tuh sama kita, nggak, makanya kok kayak nggak berasa di luar negeri gitu ya. Karena Mm-mm. sama cuacanya gitu. Jadi kita di tubuhnya pun nggak ada adaptasi gitu. Beda kalau Oh, kita ke sana juga. gimana? Pernah ke Filipina gitu-gitu. Ke Filipina nggak pernah sih, cuman pernah ke Malaysia gitu kan. Terus kayak Hmm. sama aja ini mah Jakarta gitu kan. Jadi nggak ada bedanya saya, karena ya cuacanya semuanya sama gitu ya. Mm-mm. Jadi akan beda nanti tuh kalau ke Eropa, kalau ke Amerika mungkin beda ya, karena juga mereka 4 musim. Iya ya. Seruan 4 musim nggak sih? Mungkin ya terlihatnya, tapi mungkin kalau udah dijalani, kalau belum apa beradaptasi ya pasti tentu saja tubuhnya akan beradaptasi dulu ya sama ininya, karena sangat berbeda cuaca dan ininya kehidupan. Mm-mm. 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 Oke, balik lagi ke Walter Ershlison ini. Jadi intinya kalau kita lihat kata-kata yang oh ini kok Bauch dan Schmerzen ini apa memang disatuin ya, memang disatuin gitu ya, jadi jangan kita kasih spasi gitu. Jadi beda sama bahasa Indonesia gitu, jadi di Bauch Schmerzen ya sakit perut, dia satu kata gitu ya, kayak kayak Krankenhaus ini kan sebenarnya dari dua kata, yang satu krang sakit, haus rumah. Nah rumah sakit berarti kan
Hmm. Mm. Nah, jadi Krankenhaus ini tapi dia tetap dihitungnya satu kata. Nah, bagian-bagian katanya ini dibilang ya komposita gitu. Tapi ya ini dia Mm. nggak termasuk gramatik gitu ya, hanya informasi saja gitu. Jadi Mm. ketika kita menemukan satu kata yang memang udah disatuin, nah berarti itu jangan kita pisahin. Ya, berarti Mm. dia walaupun artinya pisah gitu ya, kayak tadi rumah Mm. sakit, kemudian sakit perut, sakit Mm. kepala, dokter gigi. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jerman dia dihitungnya satu kata dan dia punya gendernya masing-masing juga. Mm. Gitu ya. Jadi Porter Erschliessen ini kita belajar bahwa ya kalau kalimat-kalimat atau kata-kata di dalam bahasa Jerman itu ya sangat berbeda gitu ya dari kita. Jadi kata mereka itu walaupun panjang, tapi kalau dalam satu kata masuknya, nah itu dia tetap dihitungnya satu kata saja. Gitu walaupun Mm. terdiri dari banyak nih komposita-kompositanya ya atau suku kata-suku katanya. Mm. Mm. Gitu ya. Oke. Nah, itu saja paling untuk kapital A ya. Jadi kapital A itu kalau gramatiknya sudah kita jelaskan kemarin ya, sudah dibahas imperatif Mm. tadi dan modal verbennya ya cuman dua tadi sebenarnya ya, tiga sorry, dürfen, müssen dan sollen. Malahan di sini mussennya nggak ditulis gitu ya. Oke, sekarang kita masuk. Nah, harusnya hari ini memang masuk ke bab 9 ya. Jadi Kapitel Mm. 9 ini udah masuk ke tema baru ya. Dan Mm. temanya adalah meine Wohnung. Nah, Wohnung apa nih? Masih inget gak? Ingat Apa? rumahku bukan? Iya, Wah. kalau dalam bahasa Jerman atau di Jerman, rumah itu sangat jarang dipunya ya, yang ada apartemen gitu. Kosan. Kosan nggak ada ya, apartemen semuanya gitu ya. Yang paling pasti dihuni oleh orang di bawah dari orang terkaya gitu. Iya, jadi kalau house gitu ya atau Iya. rumah hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya gitu. Iya kan Kak, tapi kan seru di apartemen Iya, dibanding. jadi makanya kita kalau di Jerman itu jarang bilang, ayo main ke rumah aku gitu, jarang ya, karena ya nggak punya rumah, punyanya apartemen nyewa gitu. Jadinya mainnya main ke Bonung gitu ya, pastinya ayo main ke apartemen, itu di apartemen aku. Nah, jadi jarang mereka menggunakan kata house gitu. Hmm. Iya, jadi beda Kalau ya. jadi wah orang kaya nih Kita gitu. gitu, iya benar langsung ya, kayak ayo main ke rumah aku, wih punya rumah gitu kan. Wah, berarti kepemilikan rumah banyakkan orang Indonesia masih ya? Kalau di Indonesia ya iya, tentu saja kan di Indonesia mah malahan tinggal di apartemen yang orang kaya ya kan. Hmm. Nah, kebalik kalau di sana apartemen ya orang-orang bawah pokoknya, yang kaya biasa pun dia masih tinggal di apartemen, yang super kaya baru mereka bisa punya rumah karena Rumah napak. rumah yang benar-benar nempel tanah gitu ya. Ya karena Iya. itu tadi ya, kalau misalnya punya rumah itu sangat 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 mahal gitu di sana. Pajaknya juga ya Kak. Rumahnya mahal, pajak juga ya. Betul, pajaknya sangat besar ya. Jadi mereka itu biasanya kalau yang sudah penghasilannya per orang itu di atas 5.000 euro per bulan ya, nah pajaknya udah 40%. Pajaknya 40% Ya. makanya sangat sulit di sana jadi orang yang benar-benar kaya gitu ya. Jadi kalau kita lihat orang yang punya rumah ya pasti sudah dipastikan dia sangat-sangat kaya. Gitu, minimal ya itu tadi lah ya, manajer, kemudian apa direktur gitu ya, CEO, dokter-dokter spesialis gitu. Nah, itu yang bisa jadi orang kaya. Itu pun bisa jadi mereka rumahnya nggak beli cash, nyicil gitu ya. Tergantung kota tapi ya Kak juga. Iya, tergantung kota, tapi sama ya, betul. Jadi walaupun di desa pun ya hanya orang kaya gitu yang tinggal
di desa karena kan rumahnya gede-gede ya di desa ya. Jadi Oh iya, mm-mm, negara negerinya. biasanya di desa itu ya orang-orang yang pensiun yang sudah mau menikmati hidup beli rumah dengan uang pesangonnya yang banyak gitu kan, nah itu tuh. Mm-mm. Seperti Iya. itu. Jadi kebanyakan orang ya tinggalnya di apartemen itu tadi ya, mau apartemennya yang bagus, yang sangat gembel itu ya pokoknya di apartemen gitu karena jauh lebih murah gitu. Gembel-gembelnya kayaknya masih bagus. Iya, segembel-gembelnya ya sharing sih yang paling gembel kalau di sana. Jadi sharing apartemen. Mm-mm. Gitu. Iya, iya, iya. Iya, jadi nggak ada yang apa tidak layak huni gitu ya, nggak ada. Cuman yang paling murah yaitu tadi paling ya kakak numpang di rumah orang, nah bayar satu kamar, nah itu murah tuh. Mm-mm. Biasanya kayak gitu kan kalau di loteng-loteng rumah orang itu kan biasanya disewain gitu. Oh, Jadi itu yang murah-murah, terus ya satu apartemen sharing bertiga berempat, nah itu juga murah gitu. susah cuma ya nyarinya. Sangat susah ya. Jadi di kota besar apalagi ya kan karena yang banyak menerima pekerja kan kota besar ya. Di kota besar itu sangat sulit nyari wonong ya, nyari tempat tinggal, makanya itu juga lah udah mah ngurus visanya sulit ya, nyari wonong sulit gitu ya. Jadi ya itulah memang pada orang-orang asing ngambilnya Plega itu karena Plega itu biasanya nyediain wonong gitu, karena kalau di Oh, jurusan lain enggak. enak Kak kalau ada wonunya. Iya, biasanya ngasih gitu. Tapi ya bukan dikasih ya, tapi dipotong dari ini. Oh, oke, Iya, oke, tapi oke, kita oke. sudah disediakan apartemen khusus perusahaan tersebut gitu. Hmm, Enaknya sih kalau Flega seperti itu, makanya rata-rata orang Indo ya ambilnya Flega. Itu karena ya udah nggak ribet nyari-nyari gitu. hmm. Jadi ya kalau Flega sih gampang ya, tinggal tanya ya disediain unterkunft nggak gitu ya, disediain akomodasi nggak gitu. Rumah sakitnya emang sebanyak itu ya kayak. Kan kalau itu nggak di rumah sakit terus ya, jadi kalau Flega itu malahan yang banyaknya itu ya di Altenheim yang lansia, terus yang berkebutuhan khusus gitu-gitu. Jadi kita ya satu apartemen sama pasien-pasiennya gitu. Tapi kalau pembelege yang di rumah sakit ada Kakak? Pedagang di rumah sakit ada, tapi ya bukan rumah sakit pemerintah sih. Biasanya kalau itu Ausbildungnya mereka apa namanya sangat jarang buka gitu ya, karena mereka udah menerimanya yang apa tuh namanya udah profesional, biasanya yang udah lulus Ausbildung baru. Dan mereka kalau rumah sakit pemerintah ya nggak ngasih unterkunft gitu ya, karena yang ngasih itu kebanyakan ya yang social worker tadi gitu. Karena mereka kan pasti nyarinya orang asing dan orang asing butuh tempat tinggal. Iya, iya. Jadi seperti itu ya Bonong. Nah, kita belajar nih ada apa aja nih kalau di dalam Bonong. Bisa kita lihat di halaman yang pertama dan kedua, ini nyambung ya ceritanya peta atau denah satu Bonong. Nah, ini kalau Bonong orang yang mampu ya. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi ada Miskin nggak gini ya? Yang miskin nggak begini? Iya, kalau kita pekerja biasa nggak gini, pasti sharing. Jadi Sharing kalau cuma 3 orang gitu enak sih Kak. Kalau orangnya nggak rese juga. nah iya gitu ya, sharing sih kayak gini kan kalau kita punya satu apartemen sendiri yang biasanya udah punya kerja tetap tentu saja ya. Jadi ya ada di Arbeitszimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer. Nah kalau yang sharing biasanya ya ini kamar 1, kamar 2, kamar 3. Nah kusennya bareng, di sini toiletnya bareng gitu kan. Kemudian Wohnzimmernya bareng, kusennya juga bareng gitu. Dan karena apartemen, nah biasanya pasti ada balkon gitu. Oke, nah di sini coba disebutkan nama-nama barang-barang yang biasanya ada di Bonong.
Ya, dia cocoknya ditaruh di mana nih? Gitu ya. Oke, dari yang ini, dari yang atas dulu, das Bild. Gimana tuh? Das Bild itu di Das Wohnzimmer. Das Bild, Wohnzimmer, boleh. Kemudian, kalau selanjutnya, Das Sofa. Das Sofa di Wohnzimmer. Oke, kita per kamar aja kalau gitu ya, kakak maunya ya. Terserah. Mm-mm. Terserah. Ya udah Wohnzimmer aja. Di sini kita ke Wohnzimmer dulu. Kan tadi ada das Bild, ada das sofa. Terus kira-kira kalau di Wohnzimmer ada apa lagi nih biasanya yang ada di gambar-gambarnya ini? Der Sessel. Der Sessel. Der Sessel. Iya, nah kalau sofa ini yang panjang seperti ini ya. Jadi kalau der Sessel dia lebih ke sofa yang satuan. Nah, ini bilangnya der Sessel. Gitu. Terus Kemudian ada apa lagi di Wohnzimmer? Der Tisch. Der Tisch boleh. Tisch. Der Teppich. Der Teppich. Iya, tepis ya, karpet. Ada lagi nggak? Ya, Das Regal. Das Regal dia kalau misalnya ya bisa juga sih di Wohnzimmer ya, tapi ada juga bisa lebih cocok di Arbeitszimmer. Ya, biasanya kan diisi buku-buku, ya kan? Iya. Ini regal nih maksudnya lemari buku. Dia lemari enggak spesifik Lemari buku ya, tapi lemari regal yang terbuka. Ya lemari yang terbuka kalau Schrank. Nah, ini lemari yang tertutup. Gitu. Oke. Nah, berarti Wohnzimmer itu aja. Sekarang kita ke Küche dulu deh. Kalau di dapur ada apa? Di Spülmaschine. Di Spülmaschine. Itu cuci piring. Mesin cuci piring. Spul itu apa ya? Spulen itu mencuci. Mencuci piring. Kalau mencuci baju ya waschen kata kerjanya. Kalau mencuci piring spulen. Terus habis itu di Küche ada Der Kühlschrank. Iya, der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Ya, kulkas. Oke, ada apa lagi kira-kira? Der Herd. Iya, der Herd. Kompor. Ya, nah kalau di sana rata-rata pasti kompornya kayak gini ya. Jadi kompor dengan oven. Ini kayak gini ya, Kak? Iya, pasti kayak gini. Kayak di Indonesia kompornya cetek-cetek. Iya, karena kan walaupun kompornya kompor gas di sana, tapi mereka itu ya makanannya wajib ada oven ya. Jadi pasti dengan sekalian kompornya yang seperti ini. Oh, enak ya. Kalau ada oven bisa manggang ya, Kak? Iya, pasti ya. Jadi walaupun Wonung selevelnya paling rendah pun pasti kompornya seperti ini. Gitu. Seru, enak buat masak-masak. Cuman ya biasanya ya itu kalau antara pakai listrik atau pakai gas. Sekarang sih kayaknya kebanyakannya udah pakai listrik ya kalau di sana. Mahal ya listrik? Ya kalau bayar kayaknya nggak mahal-mahal banget kayak di sini ya, karena kan kalau apartemen arusnya udah kayak nyatu gitu kan ya. Tapi waktu itu aku nggak pernah bayar sih, karena kan aku disediain. Oh, enak. Kabar deh. Ya, masih 1 tahun lagi. Insya Allah ya bisa. Oke, der Herd nih kompornya kayak gini. Kemudian ada satu lagi barang yang biasanya di Küche. Di cafe machine. Benar, di cafe machine ya, mesin kopi. Nah, jadi itu barang-barang yang biasanya ada di Küche. Kemudian sekarang kita ke Schlafzimmer. Schlafzimmer.
itu ada das Bed, Mm-mm. Di atas terus di lampu, di lampu. Dan der Schrank. iya, der Schrank ya, ada lemari pastinya. Genau. Oke, itu tadi kalau yang ada di Schlafzimmer. Sekarang ke Arbeitszimmer. Kalau Kinderzimmer kan sudah pasti sama ya dengan Schlafzimmer. Terus, Arbeitszimmer itu Arbeitszimmer ada apa? der Stuhl. Der Stuhl, oke. Dan was noch? Gratis ada sih harusnya. Iya, yang ini tapi ya der Der Schreibtisch. Schreibtisch. Ya, Nah, ini der meja Schreibtisch belajar. sama das Regal. Iya, das Regal ya. Ini bisa biasanya di Arbeitszimmer. Nah, yang terakhir baru di das Bad itu ada Das Bad kamar mandi. di wash machine. Iya, di wash machine. Biasanya wash machine ini ditaruhnya ya di das badnya ya, kamar mandinya. Itu karena ya seperti ini ada toiletnya, area toilet, kemudian ya tergantung ya kalau ada bathtubnya atau enggak. Kalau enggak ada ya shower gitu ya. Sama itu Kak di One Zimmer itu ada Fernseher itu lo lupa. Oh iya, belum disebut tadi ya, genau der Fernseher. Betul. Tadi One Zimmer bisa ya, di Schlafzimmer juga bisa, terserah orangnya gitu ya. Genau, Fernseher itu TV. Nah, sekarang kita dengarkan hören ya, Lieblingsorte. Tempat kesukaan atau tempat favorit. Wo sind die Leute besonders gern in ihrer Wohnung? Ya, jadi orang-orang ini sukanya diem di mana nih kalau di apartemennya? Kalau di nomor 1, Eva Neumann ini sudah ya di Arbeitszimmer katanya. Nah, nomor 2 bis nomor 4 findest du in diese Audio. Aku putar 1 sampai 2 kali ya, nanti bilang aja kalau udah dapet. Oke. Nah, aku mulai dari sekarang ya. 1. Tja, ich bin Journalistin. Wenn ich zu Hause bin, bin ich da eigentlich die meiste Zeit im... Ich arbeite da am Computer, schreibe E-Mails, recherchiere Informationen im Internet und schreibe die Texte für die Zeitung. 2. Also die ganze Familie sitzt da jeden Abend zusammen. Wir kochen, essen etwas Gutes, sitzen alle an einem großen Tisch und erzählen. Die ist eigentlich das Zentrum unserer Wohnung. 3. Nach einem langen Tag an der Uni entspanne ich total gern in meinem... Es ist sehr klein, aber schön. Ich habe ein sehr bequemes Sofa. Da kann man gut lesen oder Filme sehen. 4. Im Sommer bin ich besonders oft und gern auf dem... Also natürlich nur, wenn das Wetter schön ist. Man kann in der Sonne sitzen, lesen, Kaffee trinken und am Wochenende grillen wir oft. Eins. Tja, ich bin Journalist. Coba ya kalau gitu. Tadi kan disuruh nebak tuh. Nomor 2. Jan Petersen. Dia suka ada di mana? Di Kuhe. Kushe. Di Kushe. Kalau Kushe. Kalau yang kue Kuhen. Makanya jangan salah ngomongnya. tulisannya sama ya? Sama, kalau misalnya kushe, ya ini dapur nggak ada N-nya. Kalau kue, kuhen ada N-nya. Oh iya, kalau yang kue kan nggak umlaut ya? Genau. Doh, dia umlaut kalau misalnya banyak. Gitu. Ya, jadi tetap kuhen.
bacanya. Kuchen, kuchen, kuchen omelot itu berarti banyak. Iya, kue-kue gitu. Tapi tetap kalau ada n-nya bacanya kuchen ya. Kuchen. Kalau ini Bedanya kusha. beda n doang. Iya, kalau kusha kan dapur ya udah satu gitu kan ya. Oke. Gitu ya. Terus Kusha nomor dry di mana? ini aku agak-agak nih. Kayaknya di Wohnzimmer. Genau ya, das Wohnzimmer tadi ada disebutin sofa ya, film sehen. Genau. Oke, sehr gut. Das letzte nomor 4. Der Balkon. In der Balkon ya, dia tadi bilang also grillen und dann wenn die Wetter gut ist ya und so weiter. Tapi nggak selalu ada balkonnya ya. Aduh, maaf, apa? Apartemen di situ kan nggak selalu dapat balkon. Enggak selalu, tapi seringnya ada. Oh, berarti kemungkinan besar bisa dapat. Iya, kan setiap apa namanya kan langsung keluar gitu ya, harus ada jendelanya natürlich ya. Gitu pasti ada balkonnya, kecuali dapat apartemennya itu di basement gitu atau di apa loteng. Nah itu nggak dapet tuh balkon, tapi kalau di lantai-lantai biasa biasanya dapet balkon. Ih, tapi seru Kak kalau di loteng. Di loteng rumah orang nggak seru ya, tapi kalau di loteng apartemen ya mungkin bisa jadi, aku belum pernah juga sih, jadi nggak tahu gimana ya. Tapi biasanya loteng itu kayaknya jarang sih ya kalau untuk disewakan ke orang biasa. Mungkin ya bagi yang kurang mampu mungkin ya. Loteng itu kan yang anunya miring itu kan atapnya. Jadi biasanya kan miring-miring itu. Nggak enak loh Kak, itu makanya dia murah. Karena iya, aku tahu. Ya seru kelihatannya ya, kalau kayak di film kan kayak seru kayaknya gitu. Nggak enaknya kenapa? Karena kalau panas banget, kalau dingin banget gitu. Karena kan di sana kan ya, kalau di Indo kan atapnya itu dia ada plafonnya ya, kita nggak langsung ke genteng. Nah kalau itu kan langsung ke genteng gitu kan. Jadi ya sangat buruk ya, nggak enak sebenarnya tinggal di situ itu. Makanya disewakannya biasanya sangat murah. Oh, emang kalau di sana panasnya kayak Indo Kak, nggak bisa kipasan? Panasnya di sana nggak ada AC ya Kak ya, yang pertama. Tuh, kemudian dingin ya? Karena lebih sering dingin. Iya, dan juga apa namanya, heater pun ya mahal ya, jadi banyak yang orang kalau makanya nggak enak ya di loteng itu, karena seperti itu. Kalau panas ya panas banget ya, bener-bener panasnya tuh panas banget gitu, karena di sana itu ya biasa 35 derajat gitu-gitu. Dan nggak ada AC di situ, nggak enaknya. Dan kalau kipas pun, kipas kan budaya Asia ya, jadi di sana masih belum banyak yang jual kipas. Oh, tapi ada kan Kak? Ada. Biasanya kalau di toko-toko Asia yang besar itu pasti dia jual kipas gitu. Jadi seperti itu. Oke. Masih tentang Wohnung natürlich in 102 di halaman 102. Di sini kita lihat nih, Wohnungsanzeigen verstehen und eine Wohnung beschreiben. Bagaimana orang itu menggambarkan Wohnung. Ya, biasanya di sini contohnya adalah dengan kita mencari Wohnung. Kalau kita mencari Wohnung itu kan pasti digambarkan ya, pengennya yang seperti apa ya, kemudian ada apanya gitu ya kalau mencari Wohnung. Nah, di Dry A di sini ceritanya ada Carla und Alex. Also sie suchen eine Wohnung, ya mereka cari sebuah Wohnung. Lesen Sie die Nachricht bitte und dann kita markieren wichtigen Informationennya di yang Dry B gitu ya. Oke, dibaca dulu yang Dry A gitu.
Hallo, wir möchten endlich zusammen wohnen. Wir suchen eine Dreizimmerwohnung. Küche, Kushe. Bad, Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer und ein Arbeitszimmer. Ungefähr Ungefähr 80 km. km, Kuadratmeter. Bacanya km aja. km für maximal 100 Euro und 800. 100 Euro und im Zentrum. Gerne mit Balkon oder Terrasse. Ruhig und hell. Ruhig, iya kan ruhig. Iya, bacanya ruih. Ruhig, Hmm. ruhig, 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 Iya, ruih. ruhig und hell. Ruf uns oder schreib. Danke und viele Grüße von Carla und Alex. Oke. Halo, Ya, nyari apa? kita ingin aku ingin tempat Endlich, akhirnya. akhirnya aku ingin Aku atau siapa itu subjeknya? kita. Bentar ya, akhirnya ya. Iya, padahal gampang bener. Halo, akhirnya kita tinggal bersama. Suhan, kita mencari 3 kamar. Apartemen 3 kamar. Dapur, tempat tidur, Kamar mandi. ya, kamar mandi sama tempat tidur. Kamar Sama tidur. ruang Kalau tempat tidur bed. mau ngomong kamar tidur loh. Kamar Tempat tidur. tidur mulu. Kamar mandi, kamar tidur, sama ruang keluarga. Wohnzimmer, Iya, ruang keluarga, ruang tamu, terserah. ruang tamu, dan tempat kerja, ruang kerja kok tempat kerja sih, ruang kerja. Sekitar ungefär Iya, sekitar sekitar 80 apa tuh senti. kuadratmeter. Senti kecil banget ya kak ya, itu apartemen semut. Kuadratmeter. maksimal 800 euro dan di zentrum, maksudnya sentral, Iya, di tengah kota. Gerne mit Balkon oder Terrasse, dengan balkon atau teras. Tenang dan hell. Apaan tuh hell? Hell itu terang. Oh, terang. Kalau gelap apa ya? Dungkel. Oh iya. Hell itu inget-inget neraka. Jauh ya, hell neraka, hell terang gitu. Kebalikan. Iya, tapi kayak ini gak sih? Berbanding terbalik. Iya, bener ya. Makanya kebalikannya gitu, lucu gitu ya jadinya. Tenang dan terang. Telepon aku atau hubungi aku, hubungi kami atau apa? Chat. WA, Chat lah ya, message gitu. Atau message. Terima kasih dan terima kasih banyak dari Carla dan Alex. Betul. Nah, kemudian si Alex dan Carla ini bikin iklan nih. Nah, wir suchen eine Wohnung. Zimmernya kan tadi dia pengennya dry. Ya, dosanya tadi berapa? Dia pengennya. Iya, 80 km. Oke. Terus Miete maksimalnya berapa? 100 Iya, euro. 100 euro maksimal. Miete itu apa maksudnya? Miete itu adalah
rent ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kalau di sini kita bayarannya per bulan gitu. Mm-mm. Harga per bulan gitu. Gitu harga sewa. Mm-mm. Genau, jadi Miete harga sewa maksimal 800 euro. Ortnya Or Zentrum. im Tepat kan Zentrum. ort ini? Iya, betul. Dan Wush, Wünsche balkon. Terus habis itu balkon oder terase. Ruhig und hell. Oh, ruhig und hell. Iya, Apa ini tuh itu maksudnya? Wünsche itu keinginan, ya. Oh, keinginan. Jadi dia inginnya ada balkon atau teras dan terang dan tenang gitu. Nah, terus. Oke, good. Nah, jadi dia udah pasang nih iklan. Kemudian, nah di sini ada beberapa pilihan yang mereka dapat di yang C. Ya, nomor 1 bis nomor 5. Oke, hören Sie das Gespräch, ya, dengarkan nanti aku putar satu audio. Über welche Wohnung sprechen Sie? Mereka itu ngomongin Wohnung yang mana nih di antara 5 pilihan ini? Und dann ist die Wohnung passend für Sie? Ya, apakah Wohnungnya itu cocok? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Gitu ya. Oke, aku putar audionya juga ya, 1 sampai 2 kali. Aku mulai dari sekarang. Schau mal hier. Das klingt gut. Elegante Wohnung im Zentrum mit Balkon. 6. Stock mit Aufzug. Das ist doch super, oder? Ja, aber lies mal weiter. 950 Euro Miete. Oh, stimmt. Die ist zu teuer. Und die hier? Schau mal hier. Das klingt gut. Elegante Wohnung im Zentrum mit Balkon. 6. Stock mit Aufzug. Das ist doch super, oder? Ja, aber lies mal weiter. 950 Euro Miete. Oh, stimmt. Die ist zu teuer. Und die hier? Oke, nah tadi sudah dibicarakan 2 kali ya. Jadi, über welche Wohnung sprechen Sie? Mereka ngomongin Wohnung yang nomor berapa? 3. Und dann ist die Wohnung passend für Sie? Cocok gak buat mereka tadi katanya? Enggak. Nah, Soalnya teuer. genau, weil zu teuer ist ya, karena ya terlalu mahal di sini. Genau. Nah, dari kelima pilihan ini ya, so welche Wohnung passt zu Carla und Alex nih, pertanyaan di yang D. Jadi dari kelima ini kira-kira yang cocok dengan Wunschnya Alex dan Carla itu yang mana, Kak, kira-kira? Zwei. Coba lihat, kan Try tadi nih passen. Zwei. Yang zwei? Coba dilihat di situ keterangannya. Mit der S-Bahn nur 30 Minuten bis in Zentrum. Oh, iya ya, bentar ya. Jauh ya, jadi nih passen. Oh, dia tadi ngomong yang dia suka juga ya, Kak? Enggak, dia cuman ngomongin yang nomor 3 aja. Ini kita Oh, tebak iya. nih, kira-kira welche Wohnung pas Carla und Alex. Kalau aku bakal milih nomor 2 sih. Tapi kalau untuk Carla Carla dan sama Alex. kayak ya yang fun maybe. Genau ya, nomor 4. Di sini hell udah checklist berarti, sentral checklist, ruwih checklist, mitenya cocok nih, masih di bawah 800. Terus besarnya pas nih, mereka kan pengennya asih ya. Nah, terus ada dry simmer dan ya Wohnung nomor 4 kalau gitu passen zum Carla und Alex. Oke. Nah, ketika kita mau menjelaskan sesuatu ya, tadi ya nomor 3. Diese Wohnung ist teuer. Ya. Oder diese Wohnung ist nicht billig. Nah, kita kan pakai adjektif ya. Kita pakai kata sifat.
Nah, di sini kita belajar adjektif plus sign, yaitu adjektif yang pakai sign ya atau to be, yaitu is, been ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya adjektif itu ada 3 ya jenisnya. Makanya kalau katanya kok ini dia adjektifnya yang satu seperti ini, yang satu seperti ini gitu ya. Kenapa beda? Karena ada 3 jenisnya. Yang pertama ya, ini ada namanya predikatif adjektif. Itu di mana adjektif itu fungsinya sebagai predikat. Ya, jadi adjektif ini tidak berubah ya dalam sebuah kalimat, ya udah tetap dalam bentuk dasarnya gitu ya, Toyer, Schnell, ruhig, ya udah gitu. Tapi bedanya adalah dia itu diikuti oleh kata kerja sein, bleiben, dan werden. Jadi hanya 3 kata kerja ini saja. Ya, jadi kalau ada 3 kata kerja ini kemudian dilanjutkan dengan adjektif, maka dia adjektifnya masuk ke dalam predikatif adjektif. Gitu ya. Das Baby is hungrig, bayi itu lapar. Der Schüler bleibt ruhig, murid itu tetap diam. Nah, ini kan tetap ya udah hungrig ya, dia tidak ada perubahan nih dalam adjektifnya. Ya udah kita pakai sebagai kata sifat biasa. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, dia juga sebenarnya sama predikat adjektif. Ya, nggak ada bedanya. Kata sifatnya juga tidak ada perubahan. Ya, tapi dia itu diikuti oleh kata kerja selain ketiga yang tadi. Gitu. Ya, dia fungsinya sama, jadi cuman bedanya yang satu untuk predikat, yang satu untuk adverb gitu saja. Ya, jadi hanya grammatical issue. Kalau dalam penggunaan di dalam kalimat nggak ada bedanya. Gitu. Ya udah dia berfungsi sebagai ya kata sifat. Ya, Emma spricht gut. Ya, Emma berbicara bahasa Jerman ya baik, dengan baik ya, sifatnya ya baik berarti. Gitu. Mobil berjalan lambat ya, si langsam ini lambat sifatnya, sifat dari si mobilnya. Gitu. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini dia digunakan seperti adjektif biasa ya, kemudian ya udah dia bentuk adjektifnya sesuai aja kayak yang dipelajari, nggak ada perubahan apapun gitu, dan artinya pun ya udah sesuai artinya apa gitu, cuman dalam gramatiknya aja dibedakan, yang satu fungsinya jadi predikat, yang satu adverb gitu, tapi ya itu nggak ngaruh ke dalam posisi ataupun perubahan kalimat gitu ya. Nah, yang beda adalah yang nomor 3. Nah, ini nanti akan diajari di ASVAI gitu, yaitu ketika adjektif ini terletak di antara artikel dan kata benda, maka dia ada akhirannya ya, dikasih endung, dikasih akhiran ya, nanti akan belajar. Dan kalaupun diartikan dia agak beda ya, jadi artinya itu adalah yang rajin ya, Budi is ein fleißiger Mann, kan ini kalau adjektif aslinya fleißig doang ya. Nah, tapi dikasih akhiran er sesuai dengan kasus dan gender dari kata bendanya ya, tapi dia wajib tempatnya ada di tengah-tengah antara artikel dan kata benda. Dan kalau diartikan Budi adalah laki-laki yang rajin gitu. Kalau kita mau bilang Budi itu rajin ya berarti Budi is fleißig gitu saja. Tapi karena kita mau bilang Budi adalah laki-laki yang rajin, maka pakainya atributif adjektif ini ya, nanti akan dipelajari di ASVAI. Oke, yang kita pelajari hari ini yaitu ya adjektif plus sign, di mana adjektif ini ditambahin sign tadi ya, pakai i ya, bin, du, bis ya, ss, is, ya udah ini mah gampang. Yang penting mau menjelaskan sifat dari seseorang atau sesuatu ya. Niko is groß ya, Niko itu besar, tertinggi. Das Auto is alt, die Wohnung is billig, das Haus is teuer ya. Nah, jadi dipakai murah ya billig itu. Wohnung is billig ya, billiger ya, als Haus gitu, lebih murah daripada rumah gitu ya. Jadi
Ya dipakainya seperti yang sudah kita pelajari dari awal saja, gitu ya. Dia dipakai ya sebagai kata sifat biasa. Gitu ya kalau pakai sign, berarti ya kalau kita mau menyebutkan sifat seseorang pakainya sign. Ya. Kayak gini, di Wonung is teuer, berarti Wonung itu mahal. Ya, di Wonung is zu teuer, Wonung itu terlalu mahal. Nah, ini hanya tambahan-tambahannya. Gitu ya. Kalau mau bilangnya nggak mahal ya nicht billig, nggak murah. Ya nggak murah nicht billig. Ya, kalau sangat mahal tinggal tambahin sehr. Gitu. Tapi si Wonung dan is-nya ini harus tetap di posisi yang tepat, ya. Subjeknya di depan, kata kerjanya di nomor 2. Kalau mau ditambah-tambahin di ke belakangnya ya itu nggak masalah. Gitu ya. Jadi untuk adjektif yang baru dipelajari ya kata sifat biasa. Dan biasanya dia pakai kata kerja. Tadi yang bleiben dan werden. Itu apa tuh maksudnya? Kenapa kok? Kenapa apanya? Kenapa kok diet istimewa? Kalau istimewa. Kalau ini pokoknya kalau adjektif itu diikuti kata kerja. Gitu kan? Cuman kalau Kata sign, bleiben, kalau kata werden. kerja sign dia masuknya predikat berarti ya. Tapi kalau selain ketiga ini dia masuknya adverbial gitu. Tapi itu nggak ngaruh ke kalimat kok Kak. Cuman dikasih tahu aja nih berarti dia adjektifnya fungsinya sebagai predikat ya. Kalau yang pakai 3 kata kerja ini, kalau selain dari 3 ini berarti fungsinya sebagai adverbial gitu. Iya. Jadi nggak ada bedanya di sini sebenarnya, cuman sebagai gramatik aja ya. Kalau ini predikat, yang ini adverb gitu. Tapi penempatan ataupun penggunaan tuh nggak ada bedanya gitu. Jadi ya kalau untuk di bab ini ya dikasih tahu aja ya. Kalau adjektif ya paling seringnya pakainya sign gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak. Ngerti ya kalau yang pakai sign ini ya pakai kata sifat biasa aja, nggak usah diapa-apain gitu. Ya udah kayak ditranslatekan. Pokoknya sign, bleib sama werden ya. Iya itu kalau sebagai predikat ya. Oh iya. Bisa pakai semua kata kerja kok Kak. Oh iya. Bisa pakai semua kata kerja yang ada di muka bumi ini. Iya ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan Carla dan Alex ceritanya udah dapet nih. Kita suruh mereka pindah nih ke Wonung nomor 5 ya. Nah, ceritanya sekarang mereka pindahan. Oke, di Neue Wohnung. Sekarang mereka udah masuk ke Wonung yang baru. Nah, kita dengarkan ya percakapan Carla und Alex. Nah, Alex und Carla haben eine neue Wohnung. Führen Sie das Gespräch. Was kommt wohin? Ya, apa itu harus ditaruh di mana? Ya, was mochte Alex, was mochte Carla. Ya, jadi di sini ada 2 kubu nih. Si Carla ingin naruh komputer di kusye. Nah, si Alex nanti ingin naruh komputer di mana? Ada sih Carla ya. Iya. Ya suka-suka dia mungkin ya. Nah, si Alex pengennya di mana? Nah, nanti si Carla ingin naruh Fencer di mana gitu ya. Ya jadi Kamar mandi. didengarkan nih bagaimana gebrakannya. Oke, aku putar kalau begitu audionya. Silahkan disimak ya. Wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla, jetzt haben wir endlich ein Arbeitszimmer. Und der Computer kommt natürlich ins Arbeitszimmer. Findest du? Na gut. Aber den Fernseher stellen wir ins Schlafzimmer. Da kann ich im Bett fernsehen. Das ist doch sehr gemütlich. Was? Also, wirklich nicht. Der Fernseher muss natürlich ins Wohnzimmer. Wir haben doch ein neues Sofa. Da kann man super fernsehen. Aber dann stellen wir die Lampe ins Wohnzimmer, neben das Sofa. Die Lampe? Nein, die brauche ich im Schlafzimmer.
Ich will am Abend noch lesen. Aber dieses Regal hier stellen wir in den Flur. Da ist viel Platz. Das Regal? Auf keinen Fall. Das Regal stellen wir ins Arbeitszimmer. Das ist viel zu groß für den Flur. Aber den Kühlschrank können wir in den Flur stellen. Dann haben wir in der Küche mehr Platz. Den Kühlschrank in den Flur? Warum das denn? Den Kühlschrank stellen wir natürlich in die Küche. Kühlschränke stehen immer in der Küche. Mensch, Alex, du bist immer so langweilig. Also Carla, wirklich, das regt mich total auf. Jetzt haben wir hier unsere Wohnung. Udah Kak, udah. Ya, Kenal ada sih. Iya, jadi kedengeran ya gimana si Carla, gimana si Alex gitu. Ya tapi ada yang rada-rada, ada yang enggak sih. Iya, oke. Kalau Carla kan tadi der komputer in die Küche. Kalau Alex der komputer di mana? Arbeitszimmer? Iya, ins Arbeitszimmer. Oke. Heeh. Kemudian der Fernseher. Nah, der Fernseher Carla ingin di mana? Schlafzimmer? Schlafzimmer. Oke. Sedangkan Alex? Wohnzimmer? Oke. Kalau di lampe, nah Carla di mana? Wohnzimmer? Kalau Alex? Arbeitszimmer? Lampe Schlafzimmer. Oh, Iya, katanya dia ingin baca di kasur ya. baca. Kalau das regal. Das Regal itu Carla ingin di ini tadi karena langsung ngomong sama si Der Kushang ini. kalau Bentar. Kushang, In den Flur. Kushang in den Flur. Iya, si Carla. Nah, si Alex di Küche. Kushe, genau. Kalau regal tadi Alex itu inginnya, nah dia pengen in den Flur dia. Kalau Carla ingin ya udah di Arbeitszimmer. Jadi emang agak aneh mereka ya. Flur apa nih? Flur itu lorong, ya. Iya, ya nggak lorong juga sih. Di flur itu sebenarnya di apa namanya ya sisa-sisa Kayak jalan itu kan? Iya, jalannya gitu. Di jalan. Kayak dari ruang tamu ke dapur gitu. Iya, betul. Jadi ya sisa-sisa jalannya aja sebenarnya semuanya ya den floor gitu ya. Jadi nggak di tempat spesifik gitu. Pokoknya di yang lorong-lorong tempat jalan. Nah, gitu di den floor. Terus si Carla kayaknya itu tuh membosankan gitu. Iya, jadi dia bilang si Alex membosankan karena ya udah dia mainstream gitu ya, mungkin dia kiranya. Si Alex kamu tuh masa di Kühlschrank di ini di den floor ya, Kühlschrank itu di Kuha. Iya ya, jadi seperti itulah ya realita. Jadi seperti itu. Nah, tadi juga kan kita belajar ya in Schlafzimmer, in Wohnzimmer. Kan kalau ada orang nanya, ini ditaruh di mana ya? Nah, di mana? Berarti kita tanyanya berarti pakai wohin ya. Kalau ditaruh karena proses berarti belum taruh di mana. Ya, jadi kita ada proses. Kita pakainya preposisi in. Oke, kemarin kan sudah pernah dibahas sedikit ya. Kalau yang wohin itu berarti Herkunft ya atau asal ya gitu. Jadi mau kemana nih ditaruhnya ya? Nah taruhnya di, nah di itu kan in. Nah pakainya aku satir gitu. In itu berarti preposisi aku satir. Nah berarti kalau ada kata in ya. Nah, dia ini Richtung oder Bewegung. Dia menyatakan arah atau pergerakan. Ya. Jadi karena wohin itu artinya ya kemana gitu ya. Maka kita taruhnya walaupun bilangnya in itu kan bisa di dalam, ya kan? Bisa di. Nah, di situ ada juga in plus akusatif ini. Dia lebih spesifik ke Richtung oder Bewegung. Jadi dia kalau misalnya kita mau bilang itu tuh di lemari, itu tuh di kulkas, itu tuh di dapur. Nah itu kita pakainya in. Gitu ya. Jadi dia itu bisa menjawab pertanyaan kemana atau di mana.
Oke, nah jadi kalau ada kata in otomatis kita harus pakai akusatif. Ya. Ini kok kayak itu, Kak? Iya, kan kemarin itu kita udah bahas ya, ini itu ada 2 dia. Mana sih? Kita buka lagi PPT yang kemarin. In itu dia ada yang datif, ada yang akusatif. Kupikir kayak kata Nah, preposisi. ini ya. Kalau Heeh. in datif berarti ditanyanya wo. Gimana? Tapi dia sudah ada di tempatnya. Gitu. Tapi kalau wohin kemana? Nah, pakainya in akusatif. Gitu. Oh, Jadi beda. Oh, ya, ini aku pernah diajarin kalau datif itu bendanya diem atau gimana gitu. Iya, betul. Kalau yang itu di ains yang bab pertama ya. Di bab pertama. Jadi kalau datif itu bendanya sudah di situ, sudah terjadi. Kayak duduk nih. Ya, kita bilang duduk. Nah, kalau duduknya udah duduk nih, ya, kita pakainya datif. Tapi kalau mau duduk nih, lagi bergerak nih, mau duduk, ya, nah kita pakainya akusatif. Gitu. Ya, jadi kalau wohin itu lebih ke Richtung oder bewegen ya, akusatif itu ya arah atau pergerakan. Jadi itu pakai akusatif tuh kalau arah atau pergerakan ya. Kalau yang sudah ada ya, sudah ditaruh di situ, tidak ada pergerakan, pakainya datif. Gitu ya. Jadi bedainnya bisa kayak gitu. Kalau yang preposisinya sama-sama ada di akusatif, ada di datif juga. Ya, kayak in dan out. Yang double gitu ada in aja apa preposisi lain? In dan out saja yang double. Oh, iya. Jadi cuman ada 2, in dan out. Makanya kalau kita lihat auf dem, tapi ada auf den, nah itu berarti dia beda tuh. Lihat kata kerjanya. Kata kerjanya pergerakan atau tidak. Gitu. Ya, kalau pergerakan di sini contohnya kata kerjanya stellen. Nah, menaruh ini kan pasti ada pergerakan ya. Gitu. Makanya pakainya wajib pakai akusatif. Berarti innya in akusatif, aufnya auf akusatif. Gitu. Tapi kalau misalnya kata kerjanya apa ya, ya sudah ada di situ, misalnya diam ya, stehen. Nah, berdiri kan ya udah sudah di situ gitu kan. Nah, berarti pakainya datif. Gitu. Ya, kita lihat aja pinter-pinter, lihat logikanya. Kata kerja ini ada lagi bergerak atau enggak berarti. Gitu ya. Kalau bergerak ya pakainya akusatif. Kalau enggak bergerak ya berarti datif. Kak, tolong terima iniku ya. Aduh, sakit perut. Oke. Maaf. Bentar lagi sih Kak, 5 menit lagi. Ini udah beres, tapi aku admit nih ya, aku admit. Jadi Kakak keluar dulu satu menit. Oh ya. Nah, kok nggak bisa ya? Oh ya udah. Gimana caranya aku keluarin? Coba. Dah, Kak. Ya udah ya. Aduh, maaf ya. Iya. Ini udah beres kok ya. Jadi cuman tinggal nanya aku ada pertanyaan tidak? Gak ada sih, tapi kalau lagi-lagi aku tanya, kalau di aslinya itu kan nggak di, ibaratnya kalau katanya orang Jawa nggak dititen ya, apa ya bahasa Indonesianya? Apa ya? Nggak diperhatikan. Gitu. Jadi kita ya harus lihatnya itu dari ya kata kerjanya berarti gitu. Ya, jadi apakah kata kerjanya itu bergerak atau tidak gitu ya. Jadi akusatif
atau datif ya cuman 2 aja sih kan, tapi ya in atau auf saja. Sisanya kan udah jelas kalau itu. Kalau font ya udah jelas datif, mit udah jelas datif, für udah jelas akusatif gitu. Hanya in dan auf saja nih yang ada dua-duanya. Dibedakannya dari itu tadi. Kalau misalnya pertanyaannya wohin, berarti akusatif. Kalau pertanyaannya wo, nah berarti dia datif. Gitu. Ada lagi nggak? Masih bingung nggak kira-kira di sini? Berarti ya inden ya kalau wohin stellen wir den Stuhl, di mana kita taruh. Nah, taruh itu kan apa ya? Kata kerja yang ada actionnya, ya kan? Menaruh, menaruh itu kan ada bergerak, maka kita pakainya akusatif gitu, ya. Mau taruh di mana nih? Sendoknya taruh di meja. Nah, di-nya itu berarti pakainya inden. Gitu ya, Kak ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini dulu. Nanti hari Rabu hari Kamis ya, sorry. Hari Kamis baru kita lanjutkan lagi nanti sisa bab 9-nya. Oke. Sampai sini aja ada pertanyaan atau ya masih fokus ya Kak ya? Habis ini bisa fokus. Ada Kak. Oke, kita lanjut hari Rabu kalau begitu ya Kak ya, sisa bab 9-nya. Ya. Dan vielen Dank für heute und bis Mittwoch Kak. Tschüssi. Betul.